Nama gue Cecilia. Teman-teman biasa main gue sebagai Cia. Sebagai anak muda yang stresnya luar biasa, malam itu gue pergi clubbing. Namaku Ramadan. Singkatnya, panggil aja Ram. Nggak seperti Cia. Kehidupan malamku biasanya adalah lembur nugas kuliah. Dosenku semangat, tapi bohong. Dosa lu. Gue bilangin Pak dosen nih. Ci, lu sosokan mau cepu orang lain yang ngumpulin tugas. Ya, yang ada lu dimarahin sama dosennya. Enak aja. Lu ngumpulin tahu, Cuman over deadline kan maksud lu? diem lu. Hus. Lanjut gak nih? Kan nama gue Alexander. Biasanya gue kalau nggak tidur ya ngebucin. Ngebucin mulu lu. Oke, sekarang serius. Selain jadi mahasiswa, kami juga merupakan aktivis generasi muda Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Tapi sayangnya yang aktif cuman kami bertiga. Gue sebagai ketua, Rama sebagai wakil ketua, dan Alex sebagai ketua divisi Public Relation. Dan inilah salah satu cerita dari kegiatan kami. Halo, Lex. Kenapa? Lu besok sibuk nggak? Kita disuruh ke rumah Pak Taslim jam 9. Oh, enggak. Oke deh, siap. Udah kan? Aku lanjut nugas dulu ya. Assalamualaikum. Shalom. Halo, Brother Alexander Rizal. Shalom, anak Yesus. Clubbing terus lu. Besok jam 9 pagi ke rumah Pak Taslim. Ngapain? Kenapa? Gue mau dipecat jadi ketua. Udah, lu datang aja. Tahu lu ntar dipecat jadi ketua lu. Yaudah, bye. Kapan tobatnya nih? Oh iya mas, silakan mas, silakan duduk. Ayo mas, duduk. Ayo pak, ayo duduk ambil kursi. Oh, iya. Duduk. GITJ Dermolo Jepara itu sebenarnya sudah memiliki apa yang disebut dengan izin mendirikan bangunan IMB pada tahun sebelum tahun 2006, lebih tepatnya tahun 2004. Nah, oleh sebagian warga ditolak. Karena sebagian warga menolak, maka Bupati Jepara waktu itu mengeluarkan surat pemberhentian sementara kegiatan di gereja itu tidak diperbolehkan. Itu berjalan sampai lebih kurang 19 tahun. Jujur, gue sedih banget dengarnya. Sama gue juga. Nah, beberapa bulan yang lalu pendetanya, namanya Pak Pendeta Theo, datang ke saya. Ya minta tolong lah Pak Taslim, ini bagaimana kok gereja kami tidak bisa difungsikan. Sudah hampir 19 tahun Pak.
Nah, kemudian saya sudah mendapatkan data cukup. Lalu karena saya sebagai ketua FKUB provinsi itu tidak punya otoritas terkait dengan rumah ibadah, maka saya berjanji akan kami selesaikan dengan cara saya menemui ketua FKUB Kabupaten Jepara. Setelah kami ketua FKUB Kabupaten Jepara saya temui, saya minta ketua FKUB Jepara melakukan rapat dengan Pak Bupati, Mbak, Mas. Jadi tolonglah segera rapat dengan Pak Bupati, nanti saya datang. Itu akhirnya dilaksanakan rapat dengan Pak Bupati, Forkompinda dan anggota sebagian masyarakat yang di rumah. Saya sampaikan bahwa GITJ ini seharusnya sudah memenuhi syarat karena sudah punya IMB dan tidak perlu diproses dengan melalui peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 karena dia sudah punya IMB 10 tahun itu. Dan alhamdulillah Pak Bupati akhirnya sepakat dengan kami, saran kami diterima. FKUB Jepara juga mau mengeluarkan rekomendasi menyatakan bahwa gereja itu sah. Pak Bupati akhirnya mengeluarkan selembar kertas itu, Mbak. Selembar kertas yang isinya bahwa gereja ini sah dan legal. Dan itu mereka senang bersuka cita pada saat itu. Begitu ceritanya. Oke, Mas-mas dan Mbak, gini, ini saya dapat kabar dari Jepara, dari Pak Pendeta Theo, bahwa besok Minggu itu gereja ini akan digunakan untuk yang pertama kalinya secara umum mengundang jemaat dan sekaligus merayakan Paskah. Dan Pak Bupati datang itu nanti. Gimana kalau Mas-mas dan Mbak saya ajak ke Jepara untuk ikut melihat langsung bagaimana saudara-saudara kita yang Kristiani itu senang karena gerejanya bisa difungsikan yang sudah berjuang 19 tahun. Nah, ini luar biasa, besok ikut ya bareng-bareng dengan saya, nanti ikut menyaksikan di sana, nanti biar punya pengalaman bahwa begitulah cara hidup kita, berbeda agama tetapi kita saling menghormati, kita saling memuliakan ajaran agama saudara-saudara kita walaupun mereka Nasrani, kita Muslim dan begitu sebaliknya. Besok kita berangkat bareng-bareng ke Jepara dan kita akan ngobrol dengan Pak Bupati, Pak Pendeta dan lain sebagainya. Oke? Gimana, Mas-mas? Nggak sibuk kan? Bisa ikut besok? Oh, enggak, Pak. Ini kan soalnya hari Minggu. Jadi kita free agenda, ya kan? Iya. Oke. Oke. Kami mengapresiasi mewakili jemaat. Terima kasih kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah yang sangat memperhatikan toleransi beragama supaya Jawa Tengah damai, rukun, tentram. Tunggal Ika. Kami memang sengaja hadir untuk ikut menjadi bagian yang senang karena di Jepara, khususnya di Dermolo dan lingkungannya ternyata masyarakatnya sangat toleran, kemudian mau bergotong royong, saling menghormati dan sebagainya. Kondisi toleransi yang sangat baik ini dan ini sebagai wujud kedewasaan beragama masyarakat Dermolo ini patut menjadi contoh atau bisa diduplikasi di masyarakat yang lain. Di taman hati yang indah, Pancasila pada kaki. Mudah-mudahan ini kado yang terbaik juga yang bisa
bisa diberikan kepada umat Kristiani, wabil khusus di gereja Dermolo, sehingga kita harapkan mereka bisa beribadah dengan baik. Selamat Paskah. Indonesia Jaya. Jangan maknai 19 tahun itu adalah sesuatu pendiskreditan. Jangan maknai 19 tahun itu sesuatu yang kita sering katakan bahwa itu intoleransi. Jangan maknai itu adalah suatu penekanan, tapi mari kita maknai itu sebuah proses persamaan pandangan. Karena semuanya adalah melalui proses. Puji Tuhan, gue seneng banget ngelihat saudara seiman gue akhirnya bisa kembali beribadah tanpa ada halangan dari lain pihak lagi, dan semoga hal ini gak akan terjadi lagi. Bila ada, mungkin teman-teman yang melihat ini bisa menghubungi kami di alamat email kami di gemajateng.official@gmail.com atau di fkubjateng.official@gmail.com. Ini saya Alex dan juga teman-teman sekalian ikut berterima kasih dan juga kepada pihak-pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian masalah ini, dan terutama juga Pak Taslim sebagai Ketua FKUB Jawa Tengah. Saya berterima kasih sekali atas penyelesaian masalah ini. Dari Rama sendiri, walaupun Rama seorang Muslim, melihat saudara sebangsa, setanah air yang hak ibadahnya diambil, itu sangat membuat hati teriris. Pada dasarnya, negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya yang diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.